2020 dengan unit kompetensi yaitu menjalin kerjasama pengusaha dan pekerja. Lalu elemen kompetensinya itu nomor 1 menetapkan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah pekerja dan pengusaha melalui sarana LKS dipartit. Lalu kriteria unit kerjanya itu nomor 1.2 yaitu mekanisme pelaksanaan, komunikasi, konsultasi dan musyawarah pekerja dan pengusaha disepakati. Lalu di sini ada tujuan dan manfaat dari kita mempelajari materi hari ini, yaitu yang tujuannya peserta pelatihan dapat menjelaskan cara menyepakati mekanisme pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan musyawarah pekerja dan pengusaha. Lalu manfaatnya yaitu diharapkan peserta telah dapat menyepakati mekanisme pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan musyawarah pekerja dan pengusaha. Nah, di sini ada beberapa safety induction yang harus teman-teman lakuin. Yang pertama, jangan merokok di dalam kelas. Yang kedua, dilarang untuk berbicara keras atau untuk mengobrol bersama teman. Lalu yang ketiga, dilarang makan dan minum. Yang keempat, dilarang menggunakan handphonenya. Oke, sebelum kita mulai nih, ada permainan. Masa lalu adalah masa sekarang. Oke, ingat ya punya ya, masa lalu adalah masa sekarang. Ini 1, ini 3, ini berapa? Salah, ini 3. Oh, coba. Kalau ini 5. ya. Oke, ulang ya. Ini 6, ini 5, ini berapa? 5. Ya. Sekali lagi nih. Kesha belum fokus soalnya nih. Kalau belum menjawab berarti Kesha belum fokus. Ini 2, ini 5, ini berapa? 5. Ya. Benar. Benar. Berarti semuanya udah fokus ya. Oke. Di sini kita harus mengetahui dulu apa itu perundingan bipartit. Perundingan bipartit menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah upaya penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini merupakan langkah awal utama yang wajib dilakukan sebelum lanjut ke mediasi atau arbitrase. Jadi di perundingan bipartit ini langkah awal banget kalau misalkan ada pekerja sama pengusaha yang memiliki permasalahan atau perselisihan yang permasalahannya itu gara-gara hal kecil ataupun hal besar, itu yang dilakukan pertama di perundingan bipartit. Lalu di sini ada tujuan dari perundingan bipartit sendiri, yaitu menyelesaikan perselisihan. Tadi seperti yang saya bilang, kalau misalkan mereka ada perselisihan itu harus diselesaikan dulu dengan perundingan bipartit. Lalu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan juga mencapai kesepakatan bersama. Sampai kalau misalkan di perundingan bipartit sudah selesai kesepakatannya atau udah ada hasilnya, berarti selesai di bipartit. Tapi kalau misalkan belum selesai, berarti itu lanjut ke mediasi atau arbitrase. Lalu di sini ada beberapa prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu itikat baik. Jadi selama melakukan perundingan bipartit itu, pekerja dan pengusaha itu harus memiliki itikat baik terlebih dahulu sebelum melakukan perundingan. Lalu
ulang tata tertib. Karena kan biasanya kalau tata tertib tuh biasanya udah ada, jadi dipakai terus menerus. Tapi kenapa ini harus menyusun kembali? Oke, sebenarnya pertanyaannya bagus. Kenapa penyusunan tata tertib itu harus disusun ulang? Takutnya pekerja sama pengusaha yang punya masalah ini ada yang nggak setuju sama tata tertibnya. Jadi ada yang harus dikaji ulang. Kalaupun misalkan pekerja sama pengusahanya sudah merasa oke untuk menggunakan tata tertib yang ada, itu berarti nggak usah disusun lagi. Gimana Pak? Nah, selanjutnya dia adalah hasil perundingan. Ada yang baca, teman-teman? Oke, Oke, hasil perundingan di mana jika berhasil, maka hasil perundingan dituangkan dalam perjanjian bersama MPP yang harus dilakukan pada pengadilan hubungan industrial. Nah, jika tidak tercapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihan kepada instansi ketenaga kerjaan. jadi hasil perundingannya itu berupa perjanjian bersama ya. Kalau misalkan berhasil, tapi kalau misalkan nggak berhasil, itu hasil perundingan yang dari depan itu akan dibawa ke arbitrase atau mediasi. Seperti yang dari tadi saya bilang. Jadi untuk mengingatkan aja, kalau misalkan nggak berhasil harus dibawa lagi. Oke, kesimpulannya sih ada yang mau baca? Siapa mungkin mau baca? Proses ini merupakan langkah awal yang wajib dalam menyelesaikan hubungan industrial antara pengadilan dan pengusaha. Perundingan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah, mengedepankan prinsip keterbukaan dan etika baik. Jika berhasil, hasilnya dituangkan dalam perjanjian bersama yang bersifat mengikat. Namun, jika tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 hari, perundingan dianggap gagal dan dapat diajukan ke tahap mediasi atau arbitrase. Dengan demikian, perundingan bipartit berperan penting dalam menciptakan dua kerja yang harmonis dan produktif. Nah, jadi sebenarnya tapi emang perundingan bipartit itu merupakan proses langkah awal, proses pertamanya kalau misalkan di perusahaan pekerja dan pengusaha itu memiliki perselisihan hubungan industrial atau permasalahan yang lain. Jadi harus diawali dengan perundingan bipartit. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita evaluasi. Seperti biasa, scan dulu ya. Kalau misalkan linknya nggak bisa, bilang ya. Nanti biar dibukain aplikasinya. Ada yang bisa? Iya. Jaringan. Bentar ya, coba dulu aplikasinya. Jaringannya jelek. Gue pakai spot kampus kan bagus. Di tekniknya nggak? Ini juga wifi-nya jelek. Tadi ada ping. Oh, nanti maju ke depan aja di scan dari depan.
Gimana guys ya? Bisa? Oke, udah lengkap ya. Mulai. Soalnya ada di depan, nanti bacanya di HP ya. Apa yang dimaksud dengan perundingan tripartit? Yo, yang mana? Tiga jangan yang salah satu nih. Sorry, tidak fokus. Apa yang dimaksud dengan perundingan tripartit? Proses penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha secara langsung. Lalu aku suka sama kamu. Wih, siap ya. Siap. Salah satu prinsip utama dalam perundingan tripartit adalah yo yang mana? Yang merah apa? Yang kuning? Apa yang biru? Apa yang hijau? Itu semua. Salah satu prinsip utama dalam perundingan tripartit apa? Musyawarah bersama, guys. Satu lagi siapa nih? Wih, Nova. Oh shit. Oh my god. Selanjutnya, soal terakhir. Apa langkah yang harus dilakukan jika perundingan tripartit gagal disepakati? Yang tadi. Yang merah, biru, kuning, yang hijau. Kopek. Lagi, lagi. Kopek gua. Semua. Apa gua Membawa kopek? kasus ke perundingan tripartit atau mediasi. Gua turun nih. Gua kopek. Lihat dulu. Gua kopek. Gua nggak Kopeknya. apa-apa. Ime Gua tiga. bilang Dua. Wih, dua. Gua kompes kopek-kopeknya. Ini hasilnya ya. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, kemarin kan yang minggu kemarin saya ada punya tugas ya. Ya. Nah, saya mau minta dikumpulin ya. Tugas apa? Sengaja saya kasih pakai kertas gagalan rajin untuk nulis. Oke. Sebelum kita tutup, ada juga nih tugasnya lagi. Tugas lagi biar kalian sama wawasannya mengenai perundingan tripartit. Nanti dikumpulkannya juga di pertemuan selanjutnya. Oke, setelah kita melakukan pembelajaran materi pada hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah mau aktif untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi sebelum keluar kelas atau sebelum pulang, tolong di tempat duduknya atau di dekat kaki atau di bawah kalau ada sampah tolong dikutip untuk dibuang di tempat sampah.